Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan Bu Yati dan Bu Elsa di Sentra Balok. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Teman-teman, kali ini tema kita tentang mengenal diriku dan subtemanya tentang dokter dan TNI. Nah, teman-teman, tapi kali ini di Sentra Balok kita akan bahas tentang TNI. Wah, TNI apa sih, Bu? Nah, teman-teman, lihat deh gambar bapak-bapak di samping ini. Wah, gagah sekali ya teman-teman, seperti kesatria. Nah teman-teman, mereka inilah yang disebut dengan TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia, yang merupakan alat pertahanan negara Republik Indonesia teman-teman. Mereka itu memiliki tugas supaya Indonesia itu aman, dan juga tugasnya mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia teman-teman, dan melindungi keselamatan bangsa teman-teman. Wah, Masya Allah ya, mulia sekali ya tugas bapak-bapak ini. TNI ini terdiri dari 3 angkatan bersenjata teman-teman, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Masya Allah ya teman-teman. Jadi Indonesia itu dilindungi dari segala arah. Ada dari darat, dilindungi di laut, dan juga dilindungi di udara oleh TNI ini. Teman-teman, bapak-bapak TNI ini jago bela diri loh. Mereka sudah dilatih dengan sangat baik, sehingga mereka menjadi kuat seperti superhero. Nah, ketika ada yang mengganggu Indonesia, terutama penjajah nih ya, maka mereka adalah pasukan nomor 1 yang akan melindungi Indonesia teman-teman. Nah teman-teman, TNI ini memiliki alat-alat perlindungan diri yang keren-keren loh teman-teman, untuk melindungi dirinya. Nah, siapa yang mau tahu? Kalau mau tahu, yuk kita saksikan video berikut ini. Selain senjata seperti senapan serbu, submachine gun, senapan mesin atau pistol yang sudah, personel TNI menggunakan berbagai peralatan sebagai penunjang baik dalam operasi militer perang maupun non-perang. Perlengkapan tersebut mulai dari seragam loreng atau kamuflase, pisau, helm tempur, sabuk, rompi, hingga peralatan seperti night vision dan radio komunikasi. Tidak semua personel TNI memakai seluruh perlengkapan tersebut. Peralatan-peralatan tersebut disesuaikan dengan misi yang sedang dilaksanakan. Dalam video ini, kita akan mengulas peralatan perseorangan yang digunakan oleh anggota TNI. Kita mulai dari perlengkapan pelindung. Salah satu bagian paling vital dari tubuh manusia adalah kepala. Untuk itu, dalam pertempuran, kepala harus dilindungi dari sumber bahaya baik berupa tembakan musuh maupun pecahan ledakan artileri, pecahan granat, dan lain-lain. Untuk melindungi kepala, prajurit menggunakan helm tempur. Salah satu metode untuk membawa perlengkapan adalah dipasangkan pada sabuk. Sabuk ini merupakan sistem angkut perseorangan yang paling dasar. Di TNI, sabuk ini biasa disebut sebagai kopel rim, dari bahasa Belanda kopel yang berarti pasangan dan rim yang berarti sabuk. Sistem angkut dengan sabuk ini sudah digunakan militer dunia sejak awal tahun 1900-an. Peralatan seperti kantong magasin, tempat air minum maupun pisau dapat dipasangkan pada sabuk ini, baik dengan menggunakan jepitan yang disebut Alice clip maupun dicantelkan pada eyelet dengan menggunakan centelan kawat atau wire hanger. Perlengkapan tempur TNI juga berupa rompi. Rompi ini bisa berupa rompi balistik atau rompi anti peluru maupun rompi sebagai sistem angkut untuk membawa berbagai peralatan seperti magasin cadangan, radio komunikasi, pisau militer, dan lain-lain. Salah satu perlengkapan yang mutlak adalah alas kaki berupa sepatu. Sepatu PDL TNI berbentuk sepatu boot dengan bahan kulit. Namun, saat ini di beberapa satuan juga menggunakan sepatu dengan bahan kanvas.
Sebagian besar sepatu TNI adalah sepatu produk dalam negeri yang dibuat baik oleh kelas perajin maupun tingkat industri. Beberapa satuan elit TNI juga melengkapi seragam tempurnya dengan perlengkapan pelindung lutut atau knee pad dan pelindung siku atau elbow pad. Perlengkapan pelindung ini umumnya digunakan dalam misi urban warfare atau pertempuran kota. Hal ini dimaksudkan agar lutut dan siku prajurit tidak cedera ketika menjatuhkan diri tiarap di permukaan keras, semisal lantai beton atau jalan aspal. Selain identitas anggota pasukan khusus seringkali dirahasiakan. Untuk menjaga kerahasiaan identitas personil pasukan khusus, mereka menggunakan penutup muka yang disebut balaklava. Balaklava ini bisa dibuat dari berbagai macam bahan, baik bahan alam seperti katun atau sutra, maupun bahan sintetis, semisal polipropilen dan neopren. Untuk misi di malam hari maupun dalam ruangan yang gelap, pasukan khusus TNI dilengkapi dengan peralatan Night Vision Goggle atau NVG. Night Vision bekerja dengan melipat gandakan cahaya yang masuk. Dalam operasi militer, telekomunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting. TNI dilengkapi dengan perangkat radio telekomunikasi. Komunikasi radio ini ada yang tingkat perseorangan, tingkat regu, kompi, dan seterusnya. Nah, teman-teman, ada satu lagi nih yang harus teman-teman tahu, yaitu tenda peleton. Tenda ini digunakan untuk tempat berteduh, teman-teman. Jika para TNI ini sedang berjaga di alam-alam Indonesia, misalnya di pulau, di hutan, dan lain-lainnya. Coba lihat teman-teman, tendanya besar sekali ya, dan itu didirikan oleh beberapa orang. Masya Allah, mereka semua bekerja sama teman-teman. Wah, anginnya besar sekali. Bapak-bapak, hati-hati ya mendirikan tendanya, takutnya terbang tendanya. Hihihi. Nah, teman-teman sudah tahu ya apa saja alat-alat yang digunakan Tentara Nasional Indonesia untuk melindungi diri dan juga untuk tempat berteduh. Nah, sekarang kita langsung masuk yuk kegiatan Sentra Balok, yaitu membuat tenda peleton dari kertas segitiga. Kira-kira seberapa tinggikah tenda peleton yang bisa kamu buat? Teman, caranya mudah loh. Teman-teman, yuk kita siapkan kertas origami yang sudah ibu guru lipat. Ada di plastik Sentra Balok ya. Setelah itu, teman-teman lihat deh, ada garisnya ya. Ada berapa garis? Ada 2 garis. Jadi teman-teman boleh gunting garisnya sehingga menjadi 3 bagian. Setelah itu, kertas panjang ini teman-teman dipotong menjadi 2 ya. Lalu, teman-teman, kertas ini dilipat menjadi 2 sama besar ya, sehingga membentuk seperti segitiga. Nah, setelah itu teman-teman susun deh ke atas. Nah, tenda peletonnya jangan sampai rubuh ya teman-teman. Yang tinggi dan juga kuat. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, hari ini kita banyak dapat ilmu tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah teman-teman, selamat mencoba ya. Jangan lupa karyanya difoto dan dikirim ke link Sentra Balok. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi 2 minggu selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.